Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته wajahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah masjid dan mushola yang hadir secara fisik di tempat ini, juga yang ikut melalui virtual atau sosmed, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kesehatan, amin. Allah berikan kita kemudahan seluruh urusan. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang cukup, rezeki yang penuh dengan berkah. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang saleh dan salehah. Jadikan kita semua bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Jenderal. Terima kasih. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar pada pagi hari ini, kita bisa hadir di masjid-masjid dan musola-musola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini sejak awal sampai akhir zaman nanti. Beliau adalah satu-satunya nabi yang mendapat mandat dari Allah untuk membuka pintu surga, untuk memberikan syafaatul uzma di hari kiamat. Juga orang pertama yang diminta oleh Allah untuk membuka pintu surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang mulia, orang yang agung dan diagungkan oleh Allah dan Rasul dan para malaikatnya. Bayangkan malaikat saja bersolawat, Allah saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, banyaklah kalian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, kalau ada seorang presiden dari Perancis menghina Nabi Muhammad, kita semua mengutuk penghinaan dan orang tersebut. Setuju apa setuju? Memangnya siapa dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada rakyatnya yang melanggar aturan dan hukum, silakan tegakkan hukum yang berlaku di negaranya, tapi jangan menghina Nabi kita, jangan menghina Rasul kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kami dari Partai Keadilan Sejahtera, Presiden PKS Ustadz Ahmad Syekhu
beserta fraksi PKS mendatangi Dubes Prancis di Jakarta, mengirim surat protes karena Presiden Prancis telah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kirim protes, jangan pernah melukai 1,7 miliar perasaan dan hati umat Islam. Anda memimpin negara maju yang memiliki peradaban tinggi, mestinya Anda beradab dalam berperilaku, dalam berkata-kata, dalam bersikap. Tidak pantas pemimpin negara maju seperti Prancis menghina seorang nabi umat Islam. Bahkan nabinya umat siapapun tidak boleh. Kita akan protes orang-orang yang menghina agama, orang-orang yang menghina para nabi. Bukan hanya nabinya umat Islam, kita akan protes kalau nabinya orang Kristen pun dihina. Tidak boleh ada orang yang menghina agama, tidak boleh ada orang yang menghina tokoh agama, tidak boleh ada orang yang menghina nabi-nabi yang membawa agama dan risalah Allah ke muka bumi ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa harus marah kita kalau Nabi Muhammad dihina? Saudara, kalau kita dihina itu tidak ada masalah. Kita ini siapa sih? Bener nggak? Bener nggak? Sholat aja pada malas ente. Hah? Bang Ab sehat? Alhamdulillah. Kayaknya kelamaan mancing kemarin. Hah? Kita ini siapa? Dihina itu biasa. Mungkin malah kita lebih hina kalau ketahuan sesungguhnya perilakunya daripada yang dihinakan oleh Allah. Tidak perlu tersinggung kita kalau dihina Allah. Istighfar aja, alhamdulillah. Karena orang itu transfer pahalanya ke kita. Kalau pahalanya habis, dosa kita disedot sama dia. Kalau orang menghina kita, orang menggibah kita, orang memfitnah kita, kita senyum aja. Tapi kalau Nabi Muhammad dihina, kita harus marah. Itu tandanya iman. Kalau Nabi Muhammad dihina, kita diam baik, melongo baik, kata orang Betawi, itu artinya kita tidak ada iman. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai aku, kata Rasulullah, ahabba ilaihi, lebih dicintai kepadanya dari siapa? Min waladihi. Bahkan ada sebagian riwayat min nafsihi, dari dirinya, wa waladihi, dan anak cucunya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Tidak boleh ada manusia di dunia ini yang kita lebih cintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Enak aja dia mau menghina-hina Nabi kita. Siapa ente? Iya kan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semoga Allah terus menjaga dan melindungi kita umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga ketentraman dan kenyamanan. Kenapa kita protes? PKS protes karena kalau dibiarkan ini bisa menimbulkan konflik. Bener nggak? Bener nggak? Orang marah, terjadi konflik, kerusuhan. Amanat konstitusi Indonesia yang ditanamkan oleh para ulama dan pendiri bangsa ini, Indonesia itu harus berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Makanya kita protes sesuai dengan amanat konstitusi. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pengajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai kepada bab al-mubadarah ilal khairat. Al-mubadarah ilal khairat itu artinya segera melakukan kebaikan. Segera melakukan kebaikan. Bukan terburu-buru melakukan kebaikan. Kalau terburu-buru melakukan kebaikan, sholatnya keburu-buru, ngajinya keburu-buru, pengamat, zikirnya keburu-buru, yang harusnya astagfirullah, 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 astagfirullah. Karena keburu-buru jadi sapirullah, sapirullah, sapirullah.
Itu namanya keburu-buru, nggak boleh. Awalnya subhanallah, 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 karena keburu-buru benelo, itu nggak boleh. Beda. Kita segera melakukan kebaikan, menyegerakan melakukan kebaikan dengan terburu-buru melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan nggak boleh terus sholat. Makanya sholat itu ada di antara rukunnya, ada tumanina, ada ruku tumanina. Tumanina itu apa? Tenang. Ente kalau sholat selesai Al-Fatihah dan surat rakaat pertama ngapa? Ruku. Allahu Akbar. Rukunya biar tenang dulu. Begini. Ini namanya tumanina. Makanya para ulama sunahkan kita baca minimal 3 tasbih. Bener nggak? Supaya ente tenang. Jangan baru ruku begini, Allahu Akbar, belum juga lurus udah bangun, Sami Allahu liman hamidah. Kayak ente kalau sholat tarawih kan, ngaku. Biar sholat tarawih 23 rakaat, 11 rakaat, tetap harus tumanina. Kalau sholat tidak ada tumaninahnya, jangankan 23 rakaat Bang Mamat, 100 rakaat tidak sah. Enggak sah Bang Mamat. Jangankan cuma 11, kalau tidak ada tumaninahnya. Makanya disunahkan baca 3 tasbih Bang Ab. RW udah sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat ya. Badan sehat, kantong berisi, enak hidup. Kalau saya mah tenang terus hidup teh, nggak pernah pusing. Biar kata makan pakai ikan asin, sayur asem sambal terasi. Kalau di kantong 15 juta mah tenang saya hidup. Bu Haji Mahmud, tenang begitu? Paling bisa dah Bu Haji dah. Ngomong apa tadi kita? Kalau urusan duit bikin lupa semuanya. Ngomong apa sih tadi? Alhamdulillah, saya khawatir jemaah saya pada lupa lagi ngaji. Padahal mah ustadznya yang lupa Bang Mamat. Bisa banget kalau jadi ustadz mah enak. Lupa juga nyalainnya jemaah mulu. Bicara tumanina. Jadi harus ada tumaninahnya. Begitu bangun Sami Allahu liman hamidah, tegak berdiri harus juga tumanina. Jangan pinggangnya belum lempeng habis ruku begini, belum lempeng pinggang udah Allahu Akbar sujud lagi. Ini nggak boleh. Harus ada tumanina. Karena itu bagian rukun. Menurut para ulama fikih, salah satu rukun sholat itu adalah tumanina. Kenapa dan dari mana dalilnya? Dulu ada orang istilahnya dari perkampungan zaman Nabi Muhammad SAW, disebutnya itu orang Badu. Kalau dari perkampungan itu orang kampung lah, mohon maaf nih, ini bukan persoalan mulia terhormat atau tidak. Orang kampung, orang kota yang nggak beriman tetap aja bleek. Bener nggak? Biar gagah pakai jas, pakai dasi, mobil mewah, nggak sholat subuh mah tetap bau. Miskin ente, kata si Madid musyawarah, kismin ente. Bener nggak? Biar bajunya ngepas, pakaiannya biasa, tampangnya ya nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai dasi. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid rajin. Orang kaya itu. Selamat datang Sat dari At-Ta'aruf, silakan. Mudah-mudahan besok-besok mah beranak ini dari Ta'aruf ini. Jumlahnya jangan segini baik. Orang Badu datang ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Kemudian dia sholat Bang Mamat, Bang Anen kemarin mana? Mudah-mudahan sehat ya. Pak Haji Nurjaman sehat. Bang Nasir tumben duduk situ, biasanya sono. Dia sholat orang Badung, Allahu Akbar. Kemudian ruku belum bangun, Allahu Akbar. Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai salam, salaman nama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ente sholat lagi karena ente belum sholat. Padahal udah 2 rakaat menurut dia, tapi kata Nabi belum sholat. Sholat lagi dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ngadep lagi ke Nabi. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ente sholat lagi. Karena ente belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Begitu 3 kali disuruh sholat lagi, kata Nabi, "La uhsinu ghairahu." Ya Rasul, aneh kagak bisa yang lebih dari itu, cuman begitu bisanya. Lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang Badu ini, kalau ente sholat mulai dengan takbir. Makanya takbir itu adalah merupakan rukun pembuka sholat. Allahu Akbar, itu mulainya sholat. Kalau ente rukulah hatta tatma'inna raqi'an, sampai ente tumanina, tenang dalam ruku. Udah tenang dalam ruku. Kemudian bangun i'tidal sampai tenang dalam i'tidal. Bangun dari ruku namanya i'tidal. Begitu seterusnya, kata Rasulullah SAW. Jadi ini penting. Sholat ibadah jangan terburu-buru. Al-mubadarah bil khairat atau ilal khairat artinya kita selalu segera dan menyegerakan diri melakukan kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kalian semuanya tanpa kecuali, segera ngapain? Ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Menuju ampunan Allah dengan apa? Beristighfar, melakukan amal baik. Beristighfar menghapus dosa, perbuatan baik menghapus dosa. Seluruh perbuatan baik menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Seluruh kebaikan itu bisa menghapus dosa, menghapus keburukan. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan segeralah menuju surga. Maksudnya beramal soleh untuk masuk surga, menuju surga. Pengen pada masuk surga? Benar? Serius? Benar? Bapak Ibu nggak bisa ente masuk surga kecuali mati dulu. Pengen mati? Biar masuk surga pengen. Mana bisa masuk surga tanpa meninggal dunia dulu, Kong? Mana bisa? Giliran ditanya pengen masuk surga, pengen.
Masuk surga kagak bisa tuh kalau nggak mati. Bang Nasir, yang ditanya mati gedek semua. Deh, kagak konsekuen enten ibadah. Dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang sering kita ungkap. Surga itu kaplingnya seluas langit dan bumi. Orang punya kapling yang paling luas tanahnya di dunia ini, seluas-luasnya berapa sih? Udah gitu makin luas tanahnya, rumahnya makin gede, makin repot ngurusnya, makin mahal bayar listriknya, makin banyak menggaji pengurus dan perawatnya, bener nggak? Tapi di akhirat kelak yang luasnya seluas langit dan bumi itu, kita nggak butuh bayar pekerja rumah tangga, kita tidak perlu bayar listrik, kita tidak perlu tiap hari Bu Haji Mahmud belanja dari tukang sayur, nggak perlu. Semuanya ready. Apa yang kita pengen langsung hadir Bang Ab. Langsung hadir. Langsung hadir Bang Ab. Wih, kayaknya makan durian enak nih. Nggak pakai ke pasar, nggak pakai ke mall. Makasih Presiden. Ini anget. Yang putih anyep. Pagi-pagi Kong minum yang anyep, aduh. Tenggorokan gatel. Tapi kalau yang hangat begini, ini teh kagak manis, tawar, tapi karena hangat kita minum, bikin plong hati dan pikiran. Kalau di kantong ada 15 juta. Alhamdulillah. Tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar yang ngepel, yang tidak perlu. Allah sudah jaga semuanya. Allah sudah jaga, sudah siapkan semuanya. Makanya sekarang kita kerjanya, orang ngantuk malam-malam ngorok kita. Ketua musola nurku gua datang. Mantap nih hari ini ngaji, ketua musolanya datang sama jemaahnya lagi. Sekarang kita membayar untuk fasilitas di surganya itu hari ini saat kita hidup. Malas tidur malam-malam kita bangun, orang-orang ngorok nyenggur kita bangun. Bukan hanya bangun sholat subuh, tetapi bangun sholat tahajud. Bu Haji Mahmud setengah 4 udah gelar sejadah, sholat tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minal laili fatahajjad bih. Di sebagian malam tahajudlah kalian. Nafilah sebagai ibadah sunnah. Tapi apa manfaatnya? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah tempatkan di tempat yang mulia, di tempat terhormat. Bang Mamat, di tempat terpuji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Orang tidur kita bangun, kita lanjut
ke masjid sholat subuh. Ya Allah, nikmat rasanya hidup. Dan itu sesungguhnya nikmat. Ente kalau tiap hari sholat tahajud terus sholat subuh ke masjid, pasti dan pasti pikiran ente tenang. Pikiran ente tenang. Perasaan tentram. Persoalan banyak, mana ada orang hidup gak punya persoalan. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, rajin ibadah kepada Allah, kita yakin ada Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang dekat dengan dia menghadapi problem sendirian. Allah pasti akan mengambil alih. Tuh, pentingnya kita ibadah, pentingnya kita dekat. Apa yang kita lakukan ini merupakan tadi ila magfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kebaikan ini Bapak Ibu Saudara, satu, kita harus segera melakukan kebaikan. Kenapa kita harus segera melakukan kebaikan? Karena kita tidak tahu. Kalau kita tunda besok umpamanya atau nanti, itu kita masih hidup apa enggak? Bener enggak? Ah besok aja ah. Nih kita udah tahu nih ada perbuatan baik, kita bilang besok aja. Ente yakin besok masih hidup? Yang kedua, kalau ente masih hidup, ente yakin besok masih sehat? Kalau masih hidup masih sehat, ente yakin besok ente nggak sibuk? Kalau masih hidup masih sehat nggak sibuk, ente yakin hati ente punya kemauan yang sama untuk melakukan kebaikan seperti hari ini? Makanya tidak boleh kebaikan itu nanti. Ada hadis la tuakhir amal al-yaum ila al-ghad. Pepatah Arab, la tuakhir amal al-yaum ila al-ghad. Jangan kau tunda pekerjaan yang bisa kau lakukan hari ini kepada esok hari. Jangan. Yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Bahkan dalam beberapa keterangan kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebutkan salah satu pintu setan menggoda manusia itu, ada beberapa pintu setan menggoda manusia. Di antaranya itu melalui taswif. Taswif itu artinya apa? Kalau kita mau berbuat baik padahal kita bisa, kita bilang nanti aja deh. Itu salah satu pintu setan, salah satu langkah setan menggoda manusia. Hati-hati deh, Bang Ab. Kalau kita mau berbuat baik, itu kadang terpikir. Ibu-ibu nih. Bu, udah mau sholat isya, apa? Nanti aja deh, sambil tahajud. Niatnya mulia, pengen sholatnya bareng tahajud sekalian. Ujung-ujungnya tahajud kagak, isya bablas. Bener apa bener? Sering gak ente begitu? Alah, jadi kebaikan itu jangan pernah atau nanti aja. Jadi kebaikan itu harus segera. Yang kedua, terhadap kebaikan itu jangan pernah sepelekan. Jangan pernah remehkan, menyepelekan kebaikan. Jangan. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan kebaikan.
Walau anta tasaddaqa bi syiqqi tamrah, meskipun kita bersedekah dengan separuh biji korma. Korma berapa sih besarnya? Walau kita sedekah dengan separuhnya, jangan pernah sepelekan. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk surga. Benar apa benar? Bapak, Ibu, kalau kita nyumbang besar, apalagi kalau nggak ikhlas hatinya, nggak ada nilainya. Kalau kita nyumbang besar, itu kita ingat-ingat terus. Orang kaya bikin masjid umpamanya, ingatan terus. Aku 500 juta, 500 miliar kalau mewah sama masjidnya, keingetan terus. Apalagi kalau terus dia ungkit-ungkit, no, sono. Kalau kagak ada kita, kagak jadi itu masjid. Hah? Hilang udah. Keingetan terus, Bang. Tapi kalau ente sedekah separuh biji kurma, nggak bakal keingetan. Hah? Lagian malu nginget-ngingetnya juga. Ya elah lu pantat kuning cap kunyit, buntut gasiran kata orang Betawi. Sedekah begitu aja lu inget-inget mulu. Ya kan? Jadi yang pertama, kebaikan itu harus segera, jangan ditunda. Yang kedua, jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa yang menyebabkan Allah masukkan kita ke surganya. Iman itu ada 73 tingkatan. Kata Rasulullah SAW. Yang paling rendahnya apa? Imatatul ada anit tariq, menyingkirkan gangguan jalan. Di jalan ada batu atau apa yang mengganggu, kulit pisang, cuman kulit pisang. Ada orang makan pisang main lempar aja, pisangnya enak masuk tenggorokan perutnya, kulitnya bikin aki-aki kepleset. Hah? Ente jangan anggap kulit pisang sepele kalau di jalan. Kalau ente masih segar kepleset bisa lompat. Lah kalau umurnya udah 85 tahun kepleset kulit pisang, pinggang patah. Benar nggak? Makanya subhanallah, Islam itu indah. Menyingkirkan gangguan jalan itu bagian dari ibadah, bagian dari iman. Ada sampah di jalan yang membuat orang kepleset, ada plastik, ada kulit kue lapis yang licin-licin, kue bugis, kue macam-macam tuh. Singkirin, angkat. Kenapa? Supaya jangan ganggu orang. Itu adalah bagian dari iman. Jadi ingat, yang pertama, kebaikan itu harus segera dan jangan ditunda selama kita bisa. Yang kedua, jangan pernah menyepelekan kebaikan, jangan pernah disepelekan meskipun sedikit. Dalam satu riwayat, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya mengumbar senyum kepada saudaranya, itu kebaikan. Kita tidak tahu senyum yang mana yang membuat kita masuk surga, Bu Haji Mahmud. Senyum yang mana yang membuat kita masuk surga? Biwajhin taliq, kita ketemu saudara kita, teman kita. Jadi Islam itu bukan hanya agama ibadah ritual, tapi juga sosial. Ketemu orang biwajhin taliq, senyum sambil nanya assalamualaikum, ngedoain, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Itulah Islam yang indah. Kalau ada orang yang menganggap Islam itu sangar, dia nggak ngerti Islam, dia nggak paham Islam. Islam itu indah. Simbol pertemuannya aja salam, assalamualaikum, kan begitu kalau ketemu. Semoga keselamatan general, tidak terikat dengan waktu lagi. Assalamualaikum, semoga keselamatan selamanya untuk kalian. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu salam, keluar rumah salam, masuk rumah salam, meskipun nggak ada orang di rumah tetap salam, Bang Mamat. Ibu-ibu kalau lakinya salam dijawab, karena itu doa. Karena itu
Doa harus dijawab. Ini Haji Maryadi kemana ya? Pulang kampung. Waduh, mentang-mentang punya kampung, dia pulang ke ngajak-ngajak. Kayaknya bawa bakso nih balik ke sininya nih. Hah? Kan dia daerahnya banyak baksonya itu. Bener nggak? Jadi kebaikan itu jangan pernah kita sepelekan. Kita habis ngaji nih pulang ke rumah, salam mama. Assalamualaikum warahmatullah. Minimal assalamualaikum. Walau tidak ada orang, kata Rasulullah, tetap kita salam. Kenapa? Karena ada para malaikat di situ. Ada malaikat Bang Mamat, ada malaikat. Kita harus salam, nggak ada orang juga. Istrinya jawab, waalaikumsalam. Jangan suami pulang ngaji, pulang dari pasar, dari kantor, bilang assalamualaikum. Tumben pak, bukannya dijawab tumben. La ilaha illallah. Papa ngapa? Papa ngapa? Kenapa? Itu pakai salam-salam segala. Kayak tamu aja. Udah. Bersalam itu bukan harus tamu. Ada lagi suaminya pulang ke rumah, assalamualaikum keras, assalamualaikum. Istrinya lagi di dapur, cuci piring, lari terbirit-birit ke depan. Bukannya jawab salam malah bilang sialan, kirain siapa? Ibu, jangan. Kita harus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang bilang assalamualaikum, kita bilang waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang bilang assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus selalu lebih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada ayat wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita dihormati orang, maka hormatilah orang itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Minimal sama. Jangan kita hormati orang, orang balas dengan air tuba. Udah kayak lagunya Mansur S, air susu dibalas dengan air tuba. Nggak boleh, Bang Mama. Lagunya Bang Mama zaman dulu itu orang-orang kolonial. Kalau milenial mau udah kagak kenal. Lagunya lain kalau orang milenial mah. Jam berapa syuruk hari ini? Yang ketiga, kebaikan itu tidak boleh isar. Isar itu artinya orang suruh duluan. Nggak boleh kalau kebaikan. Nggak boleh. Kalau jatah sembako boleh, duluan dah ente dapat. Tapi kalau kebaikan jangan, biar orang dulu dah. Jangan. Kita dalam ayat lain fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sebabnya salah satu contoh umpamanya orang sedekah itu boleh nggak diumumin? Boleh. Nggak ada masalah. Karena selain untuk pertanggungjawaban, akuntabilitas, itu bisa menggerakkan orang. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi untubdus sadaqati fanimmahi wa in tukhfuha. Lebih baik kalau kita tampakkan sedekah itu, orang sedekah ditampakkan itu tidak ada apa-apa. Yang penting hatinya jangan ria, hatinya tetap ikhlas. Pak Haji Nunung kemana? Ada.
kebanyakan wirid semalam. Tapi kalau disembunyikan lebih bagus. Ditampakkan kalau bisa menggerakkan orang untuk melakukan hal yang sama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Diumumin di masjid, sedekah, infak, sedekah dari Pak Ahmad 2 juta rupiah. Orang tahu Pak Ahmad ini kerjanya serabutan, bisa sedekah 2 juta. Orang yang kaya mikir, malu saya sama Allah, bukan sama orang, malu saya sama Allah kalau nggak bisa sedekah 5 juta atau 10 juta. Nah, membuat orang fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jangan-jangan Haji Maryadi di Wonogiri lagi ngaji juga nih. Jangan lupa ente bawa bakso ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak harus segera, tidak boleh ditunda. Ingat, harus segera, tidak boleh ditunda. Yang kedua, jangan pernah sepelekan. Yang ketiga, jangan pernah mempersilahkan orang lebih dulu untuk melakukan kebaikan. Kalau bisa kita lebih dulu. Yang keempat, tentu ini meskipun disebutnya keempat, ini dasar yang utama. Dasar yang utama. Apa itu? Ikhlas. Supaya hasilnya bisa kita petik di surga Allah nanti. Tapi kalau kita tidak ikhlas, apapun yang kita lakukan tidak ada nilainya dan tidak akan bisa kita petik, tidak ada pahalanya. Itu pentingnya ikhlas. Kayak orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW dan pada zaman kapanpun, orang munafik itu adalah orang yang menampilkan kebaikan tapi hatinya busuk, hatinya batu, hatinya dengki. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, sebagian manusia, mayaqulu, ada yang mengatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi wa ma hum bimu'minin, dia tidak beriman, pura-pura saja, pura-pura saja, pura-pura saja. Itu dulu waktu saya kecil sekolah di madrasah diajarin lagu seperti aki di dalam peti, sebagai tanda bagi manusia berbuat baik, pura-pura, berpura-pura. Aki itu aki bang, di luarnya bagus, kadang-kadang meskipun dalamnya udah rusak, luarnya tetap bagus. Aki acu itu berbuat baik pura-pura. Ayat tadi turun kepada, atau sebab turun ayat itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul pada zaman Nabi. Dia pura-pura beriman di hadapan Nabi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka tipu Allah, mereka tipu orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Mereka tidak tahu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Orang munafik kalau dia melaksanakan ibadah itu selalu riya.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang munafik. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka melakukan salat, qamu kusala, salatnya malas. Salat malas. Allahu Akbar. Malas dia salat. Yang kedua, yura'unan nas, ria salatnya, pengen dipuji orang. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dia tidak ingat Allah kecuali sedikit saja. Ayo ngaku, ente kalau sholat ingat Allah apa ingat utang? Hah? Ingat Allah apa ingat kreditan? Ingat Allah apa ingat jalan-jalan? Ingat Allah apa ingat arisan? Harus ingat Allah, harus ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi karakternya orang munafik. Jadi kita harus ikhlas, harus ikhlas. Jam berapa? Belum. Udah. 2 menit lagi. Hah? Ini ketua musola Nurul Huda minta setengah jam lagi, orangnya baru datang. Alhamdulillah, artinya semangat, kita harus semangat, positifnya semangat. Bu, ngaji itu bu, sesaat saja kita ngaji, lebih baik pahalanya dari sholat sunnah 100 rakaat. Bayangin, bukan 23 lagi, 100 rakaat. Enak gak Bang Mamat? Dodok doang. Yang teriak-teriak kan kita. Bang Mamat cuma duduk doang di situ. Hah? Dengerin ayat-ayat, dengerin hadis, dengerin kaul ulama. Sesaat saja dapat pahala lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Makanya kalau ngaji itu kan males kita pengen ngaji itu, karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Itu sebabnya kalau orang ngaji itu bawaannya kagak betah. Bawaannya kagak betah. Pahalanya gede ngalir. Terus ya Allah, mumpung masih hidup kita, mumpung masih sehat. Kalau udah bengek mah susah kita ibadah, susah kita ngaji. Kalaupun hadir batuk mulu, kita tahan-tahan batuk keluar dari belakang. Ya Allah, mumpung masih sehat kita beribadah. Ya Rabbal, ya Rabbal. Kita baca satu hadis supaya sholat syuruknya itu lewat 5-10 menit dari syuruknya. Karena lagi pas syuruk kita sholat tuh nggak boleh. Maksudnya apa? Syuruk itu matahari lagi bergerak keluar, itu kita nggak boleh sholat. Sama, matahari lagi bergerak tenggelam, itu kita tidak boleh. Makanya ulama itu mengatakan minimal 10 menit atau 15 menit setelah syuruk baru kita sholat sunnah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal, segeralah kalian melaksanakan amal. Maksudnya amal baik, segera kita beramal. Jangan nunggu bengek dulu, jangan nunggu sakit dulu, jangan nunggu uzur dulu, jangan nunggu sibuk dulu. Badiru bil a'mal, segera. Kenapa? Nanti banyak fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti penggalan malam yang gelap.
Malam yang gelap itu nggak bisa ngelihat, Bang Mamat. Tapi kalau malam gelap itu bisa ngelihat apa? Bisa ngelihat apa? Nggak bisa. Fitnah itu nanti akan terjadi dalam kehidupan umat manusia itu kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Karena gelap orang nggak bisa ngelihat barang-barang, nggak bisa ngelihat benda-benda, gelap. Nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena gelap nggak bisa membedakan ini dodol ketan apa kotoran binatang. Bener gak? Ini air hujan apa kotoran kerbau atau sapi atau kuda. Makanya lanjutan hadis ini, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya orang beriman, sorenya udah kafir. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya dia masih mukmin, paginya udah kafir. Nauzubillah, ya Allah. Saking sadisnya fitnah itu, saking gelapnya fitnah itu. Makanya segera beramal soleh, segera berbuat baik. Samping kita juga harus kalau konteks hadis ini ada ayatnya terakhir, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang bisa menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Ya Rabb. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetap teguhkanlah hatiku kepada ajaran agamamu dan kepada ketaatan kepadamu. Ini doa harus sering kita baca nih Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bentuk ikhtiar dan usaha agar kita bisa selamat menghadapi fitnah yang gelap itu. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Semoga Allah jaga kita semuanya dari fitnah yang akan membahayakan dan menghancurkan kita semuanya. Ala hadhihi niyya wa qulu niyatan salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kafiyan katsiran mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا وواسعني رزقا طيبا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا amin ya rabbal. Ibu bapak sekalian, inilah pengajian pada pagi hari ini yang dapat sama-sama kita jalankan. Mudah-mudahan selain kita mendapat ilmu yang bermanfaat, juga menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.